Assalamualaikum. Melanjut bagian pertama, sebelumnya kita sudah sampaikan spermidin kalau muncul dalam jumlah cukup banyak di tubuh kita, dia bisa ngencengin autofagi, bisa menghambat penuaan, mempercepat permajaan sel-sel tubuh. Pada anak-anak kecil yang imut-imut, spermidin ini diproduksi sendiri oleh tubuhnya dalam jumlah cukup, sedangkan pada orang yang sudah agak berumur, produksi spermidin ini meledet, dan kalau mau kenceng lagi, mesti dapat asupan yang tepat atau puasa panjang prolong fasting. Suplemen spermidin di luar negeri itu udah banyak dijual, tapi belum banyak ahli kesehatan holistik yang merekomendasikannya. Kebanyakan ahli itu malah merekomendasikan mendapatkan asupan spermidin ekstra dari makanan sehat yang alami, dan itu tidaklah sulit. Waktu itu kita udah sebutkan sekilas, yuk sekarang kita bahas satu-satu. Tapi sebelum ke sana, salah satu situs menyebutkan ada hasil penelitian terkini yang menyimpulkan kalau mau nendang pengaruhnya dalam memperlambat penuaan dan mempercepat autofagi, asupan spermidin itu mesti 11 mg per hari atau lebih sedikit dari itu. Ada yang bilang 10 mg. Hasil googling menyebutkan kalau sekedar untuk maintenance dan bukan untuk ngencengin autofagi, minimal harian itu ya 1 mg. Tuh, udah sampai segitu tuh penelitiannya. Udah sampai ngitung dosisnya. Artinya ini bukan sekedar penelitian yang awal-awal. Bahwa asupan yang cukup intens itu punya potensi untuk mengembalikan rambut yang dah rontok atau menipis, yang ubanan bisa balik berwarna lagi. Kalau yang ini penelitiannya masih awal-awal sih, walau alam. Mestinya ya, kalau rambut yang brodolnya karena dijambak-jambak, nah itu nggak tahu tuh. Yang meneliti kemungkinan cuma ilmuwan iseng. Balik aja lagi ke spermidin, adanya di makanan apa aja sih? Berikut ini beberapa yang sering disebut oleh para ahli. Pertama, ini wheat germ. Bahasa Indonesianya apa ini? Bibit ujung gandum lah gitu ya kira-kira. Ini di situ rata-rata kandungannya bisa 440 mg per kilonya. Kemudian yang kedua, kentang dan makanan-makanan whole grains. Itu juga ada spermidinnya, tapi rada kecil ya. Sekitaran 10 mili aja per kilo. Kecuali kalau yang bisa dibilang kacang-kacangan, itu ada yang mendekati 50 mili per kilonya. Ini mesti jadi perhatian nih buat yang berpantang makan nasi. Kalau makanan penggantinya minim spermidin, asupan harian bisa jadi kurang dari 1 mg, dan itu bisa bikin cepat tuwir. Hati-hati. Berikutnya lagi, kacang-kacangan tertentu. Ada green pea, lentil pea, kacang India, kedelai, kacang panjang, buncis juga mestinya, dan kebanyakan kacang-kacangan yang ada kulitnya dan yang kacangnya itu berwarna hijau, dan kacang-kacangan yang kalau kita makan bisa bikin aroma napas kita atau aroma kentut kita lebih pulen dari biasanya. Walah, bener apa enggak sih yang terakhir ini? Sumbernya rada kurang kredibel sih. Kedelai kering itu katanya bisa 100 sampai 300 mg per kilonya kandungan spermidin. Natto, makanan Jepang, dan tempe hasil fermentasi dari kedelai itu bisa sekitaran 100 sampai 300 mg juga per kilo. Dan banyak kacang-kacangan lain itu bisa sekitaran 65 mg per kilonya atau sekitar itu. Berikutnya lagi yang sering disebut juga keju jenis tertentu, cheddar cheese gitu, atau keju tua Eropa yang baunya buat kita mungkin terasa pengok gitu. Itu justru spermidinnya kental katanya. Kadarnya bisa sampai 200 mili per kilo. Ini banyak dimakan orang-orang yang menjalani Mediterranean diet. Berikutnya lagi jamur-jamuran tertentu, shiitake, mushroom gitu, dan makanan tertentu hasil fermentasi. Ini juga kadar spermidinnya bisa sekitaran 90 mg per kilo. Ati ayam atau unggas tertentu itu juga agak tinggi, mendekati 50 mg per kilo, tapi catatannya secara umum kalau bersumber dari hewani itu rata-rata kadar spermidinnya rendah. Berikutnya brokoli, kembang kol, dan sebangsanya bisa kira-kira 30 sampai 40 mg per kilo. Berbagai varian mangga rata-rata juga mengandung spermidin lumayan, sekitaran 30 mili per kilo, tapi kalau udah matang, hati-hati, di situ banyak fruktosanya. Berikutnya lagi seleriak atau akar-akaran seledri dan sejenisnya, itu kadarnya mendekati 30 per kilo juga. Bawang-bawangan tertentu mestinya bisa masuk kelompok ini. Kemudian peneliti dari wilayah ASEAN sini ada lagi yang menyebutkan durian, itu juga kental kadar spermidinnya, makanya baunya menyengat seperti itu. Tapi hati-hati nih,
Sama dengan mangga tadi, kalau udah matang bener, fruktosanya durian itu bisa nggak karuan dan bisa bikin mabok. Jadi makanya jangan kebanyakan kayak porsi gajah bengkak. Berikutnya lagi, pete juga diduga oleh para pemerhati tinggi spermidin disebabkan karena karakteristiknya yang mirip-mirip sama kacang-kacangan tinggi spermidin yang tadi sudah kita sebutkan. Udah gitu kalau dimakan banyak, pasti nanti akan membawa bau yang setajam keju busuk. Jadi secara ciri-ciri udah dapat nih. Kalau jengkol, lencak, dan terong, nah ini saya nggak tahu, googling sana sini nggak ada info. Peneliti Indonesia kayaknya mesti turun tangan nih untuk ikutan meneliti, silakan aja. Atau kapan-kapan bahkan bisa bikin ekstraknya. Waduh, bisa cuan itu jangan-jangan, ya kan? Khusus untuk anak bayi, ASI itu juga tinggi spermidinnya. Jadi ASI eksklusif itu sesuatu yang direkomendasikan. Kalau ibundanya obesitas, menurut penelitian spermidinnya lebih rendah dari yang bobotnya normal atau langsing. Produk susu jenis lain yang spermidinnya tinggi, kemungkinan itu raw milk dan keju-kejuan yang tadi sudah kita sebutkan. Orang-orang di Pulau Sardinia, di Laut Tengah sana, dan di Okinawa Jepang juga, dan beberapa daerah di Kepulauan Pasifik, itu banyak yang umur panjang, awet muda. Belakangan ini ada yang menduga disebabkan karena kesehariannya itu banyak asupan menu yang tinggi spermidin, wallahu alam. Di sisi lain, kalau makanan yang mengandung spermidin tipis-tipis itu ternyata banyak, tapi kalau tipis-tipis ini kadarnya biasanya cuma sekitaran 1 mili atau paling pol 4-5 mili per kilonya. Jadi kalau sekedar untuk dapetin 1 miligram per hari, orang-orang yang rutin makan menu tropis variatif seperti bangsa kita tidak terlalu sulit untuk dapat asupan spermidin. Di sisi lain, kalau mesti dapetin di atas 11 miligram ajak setiap hari, kemungkinan perlu usaha ekstra. Yang nggak suka brokoli gitu, kalau disuruh makan 100 gram per hari terus-terusan, beneran bisa melet, ya kan? Tapi kalau campur-campur ya, ada brokolinya dikit, jamur, keju, kacang-kacangan, terus cuci mulutnya mangga atau duren, relatif nggak terlalu sulit sih kalau sekedar ngejar 11 mg. Oke lah, artikel yang lebih ilmiah ada nih di bagian deskripsi, mohon izin, yaitu dalam bahasa Inggris tentu aja, bukan bahasa Minang. Tapi kalau yang mau langsung praktek, bisa tuh mulai menambah asupan makanan tinggi spermidin seperti yang tadi kita sebutkan. Ada satu info penting lagi di video berikutnya nanti, yaitu terkait gut microbiome dalam hubungannya dengan spermidin. Hitsnya gini ya, capek-capek kita makan asupan spermidin, kalau disabotase sama si mikrobiota di perut tetap bisa minim. Tapi kalau kita bisa kasih pakan yang tepat untuk gut microbiome di perut kita, maka biota di perut kita itu bisa menghasilkan spermidin yang terus masuk ke aliran darah kita dan mempercepat autofagi. Oh ye. Sekian dulu sharing kali ini. Terima kasih.